Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Yulanda. Di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur sistem data transdistribusi. Yang pertama itu bab 1 pendahuluan. A. Arsitektur sistem data transdistribusi. Model arsitektur sistem data terdistribusi adalah suatu proses rancangan berupa komponen-komponen suatu sistem yang mengidentifikasi komponen berupa sistem dan data beserta fungsi-fungsinya masing-masing. Konektivitas atau hubungan antar komponen yang mendeskripsikan pemetaan fungsionalitas ke dalam komponen. Terus yang kedua, yang B yaitu masalah pembangunan sistem data terdistribusi. Yang pertama berhubungan dengan mengidentifikasi komponen-komponen dan juga relasi antar komponen. Terus yang kedua itu memastikan struktur arsitektur bisa memenuhi kebutuhan dan membuat sistem yang andal, mudah dikelola, mudah beradaptasi, dan hemat biaya. Yang ketiga harus melakukan klarifikasi terhadap proses yang terjadi pada server maupun peer. Terus yang keempat itu sistem terdistribusi memiliki banyak sekali variasi tergantung dari jaringan komputer, performa, reliabilitas, keamanan, dan biaya. Terus terdapat 3 alternatif pendekatan untuk membedakan fungsi DBMS, yaitu client server, kolaborasi server, dan middleware. Bisa dilihat di sini, sistem client server memiliki banyak proses client dan banyak proses pada server. Terus arsitektur ini setidaknya memiliki 2 peran bagi client, di mana client tidak bisa berperan hanya sebagai penyaji interface saja, melainkan juga berfungsi mengoperasikan aplikasi. Terus sedangkan server itu hanya bertugas untuk mengolah data saja, sehingga beban client menjadi bertambah. Contoh sistem layanan anjungan tunai mandiri atau ATM. Terus yang kedua itu collaboration server. Pada sistem client server tidak memungkinkan suatu query atau client dijalankan multiple server karena tidak ada mekanisme kolaborasi antar server. Terus yang ketiga sistem middleware. Pada sistem client server tidak memungkinkan suatu query pada client dijalankan multiple atau server karena tidak ada mekanisme kolaborasi antar server. Nah, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan tentang arsitektur sistem data terdistribusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mimin Minarni, NIM 18010130880. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi arsitektur sistem data terdistribusi dan komponen terdistribusi database management system. A. Klasifikasi arsitektur sistem data terdistribusi adalah komponen dari struktur fungsi. Setiap komponen dalam struktur, hubungan dan interaksi antar komponen dalam struktur. 1. Model-model arsitektur untuk sistem manajemen basis data terdistribusi. Dilihat dari sisi basis data, banyak basis data yang diletakkan bersama-sama dan digunakan oleh banyak sistem manajemen basis data. Maka digunakan klasifikasi yang memandang sistem dari 3 hal, yaitu otonomi, distribusi, dan heterogenitas. A. Otonomi. Otonomi ini merujuk pada kontrol distribusi. Kemudian B. Distribusi, merupakan kebalikan dari otonomi. Distribusi merujuk pada data. Yang ke-C. Heterogenitas. Heterogen bisa menjadi pada hardware atau pada sebagian protokol jaringan atau perbedaan pengelola data. Yang kedua, arsitektur sistem manajemen basis data terdistribusi. 3 pendekatan alternatif yang digunakan untuk memisahkan fungsionalitas melalui proses yang berkaitan dengan SMDB yang berbeda. Arsitektur SMDB terdistribusi menjadi 3 macam, yaitu client server system, middleware system, dan collaboration system.
Sistem berbasis client server memiliki satu atau lebih klien proses dan satu atau lebih server proses. Kemudian, collaborating system arsitektur client server tidak dapat mengirimkan sebuah query tunggal untuk dikerjakan oleh beberapa server. Hal ini disebabkan klien proses harus dapat memecah sebuah query menjadi beberapa subquery untuk dieksekusi pada beberapa lokasi dan kemudian menggabungkan potongan jawaban ke subquery yang lain. Kemudian middleware system. Arsitektur middleware memungkinkan query tunggal untuk dikerjakan oleh banyak server, tetapi tidak perlu semua server lokasi dan kemudian menggabungkan potongan jawaban ke subquery yang lain. Kemudian middleware system. Arsitektur middleware memungkinkan query tunggal untuk dikerjakan oleh banyak server, tetapi tidak perlu semua server basis data dapat melakukan strategi eksekusi query pada banyak server. B. Komponen arsitektur distributed database management system. Pada arsitektur DDBMS terdapat 4 komponen utama, yaitu komponen DBMS lokal. Komponen LDBMS ini adalah komponen standar dari DBMS yang memiliki tanggung jawab untuk mengontrol data lokal pada masing-masing lokasi yang telah memiliki basis data. 2. Komponen komunikasi data. Komponen ini adalah perangkat lunak dan perangkat keras yang memungkinkan semua lokasi dapat berkomunikasi dengan baik satu sama lain. Yang ketiga, katalog sistem global. GCS menangani informasi yang spesifik mengenai pendistribusian dari suatu sistem seperti fragmentasi, pengandaan, dan alokasinya. Yang keempat, komponen DDBMS terdistribusi. Dalam sistem ini terdapat katalog lokal di setiap site yang terdiri dari metadata yang berhubungan data yang disimpan. Komponen DDBMS adalah pengendalian di semua unit. 1. Arsitektur paralel DBMS. Arsitektur pada penggunaan secara sendiri-sendiri hampir sama dengan DBMS terdistribusi, namun pendistribusian data pada paralel DBMS hanya berbasis pada kinerjanya saja. Yang kedua, arsitektur share memory. Arsitektur yang menghubungkan beberapa prosesor di dalam sistem tunggal yang menggunakan memori secara bersama-sama. Arsitektur share disk. Arsitektur yang mengoptimalkan jalannya suatu aplikasi yang tersentralisasi dan membutuhkan keberadaan data dan kinerja yang tinggi. Yang keempat, arsitektur share routing, sering dikenal dengan Massively Parallel Processing atau MPP, yaitu arsitektur dari beberapa prosesor di mana setiap prosesor adalah bagian dari sistem yang lengkap yang memiliki memori dan disk. Basis data ini dipartisi semua disk pada masing-masing sistem yang berhubungan dengan basis data, dan data diberikan secara transparan untuk semua pengguna yang menggunakan sistem. Ya, selanjutnya yaitu standarisasi dan struktur basis data terdistribusi, di mana standarisasi basis data terdistribusi diklasifikasikan menjadi beberapa, yaitu berdasarkan data, yang dimana jenis data yang diidentifikasi dan sebuah kerangka kerja arsitektur ditentukan yang mendefinisikan unit fungsional yang akan menyadari atau menggunakan data sesuai dengan pandangan yang berbeda. Selanjutnya yaitu berdasarkan komponen. Komponen dari sistem didefinisikan bersama dengan keterkaitan antar komponen. Selanjutnya yaitu berdasarkan fungsi, yang dimana kelas-kelas yang berbeda dari pengguna identifikasi dan fungsi bahwa sistem akan melakukan untuk masing-masing kelas didefinisikan. Tampilan eksternal yang ada adalah bahwa dari pengguna yang mungkin programmer, pandangan konseptual yaitu perusahaan untuk masing-masing pandangan
atau definisi. Skema yang tepat diperlukan untuk pandangan internal bahwa dari sistem atau mesin, yaitu adalah pada tingkat terendah, arsitektur adalah pandangan internal yang berkaitan dengan definisi fisik dan organisasi data. Selanjutnya yaitu pada ekstrem yang lain adalah pandangan eksternal yang berkaitan dengan bagaimana para pemakai memandang database. Lalu di antara kedua ujung adalah skema konseptual yang merupakan definisi abstrak dari database. Selanjutnya yaitu struktur basis data terdistribusi. Sebuah sistem basis data yang terdistribusi hanya mungkin dibangun dalam sebuah sistem jaringan komputer. Kumpulan data yang digunakan bersama dengan logik tersebar pada sejumlah komputer yang berbeda. Komputer yang dihubungkan menggunakan jaringan komunikasi. Data yang pada masing-masing situs dapat menangani aplikasi-aplikasi lokasi secara otonom. Adapun pada materi ini kita dapat mengenal beberapa topologi, seperti topologi jaringan. Topologi bintang star merupakan bentuk topologi jaringan yang berupa konversi dari mode tengah ke setiap mode atau pengguna. Kelebihan topologi jaringan yaitu tingkat keamanan termasuk tinggi, jarang sekali mengenai masalah lalu lintas jaringan, tahap terhadap lalu lintas jaringan yang sibuk, perubahan dan pengurangan stasiun dapat dilakukan dengan mudah, akses kontrol yang terpusat. Adapun kelemahannya, jika mode tengah mengalami kerusakan, maka seluruh rangkaian akan berhenti. Selanjutnya membutuhkan banyak kabel karena setiap komputer harus disambungkan ke central point. Hub atau switch menjadi elemen kritis karena menjadi kontrol pusat. Peran hub sangat sensitif sehingga ketika terdapat masalah dengan hub, maka jaringan tersebut akan down. Selanjutnya yaitu adalah topologi cincin atau topologi ring, di mana di sini kita dapat melihat berbagai kelebihan dari topologi ring. Pada topologi ring mudah untuk merancang dan membuat serta mengimplementasikannya. Biaya yang dibutuhkan lebih murah karena dapat menghemat kabel, memiliki performa yang lebih baik, bahkan lalu lintas data yang cukup padat sekalipun, serta beberapa kelebihan yang lainnya. Selanjutnya yaitu kelemahan. Apabila terjadi kerusakan pada salah satu mode, akan mengakibatkan kerusakan jaringan secara menyeluruh. Selanjutnya, apabila akan melakukan pengembangan pada jaringan, dapat mempengaruhi keseluruhan jaringan. Konfigurasi agak sedikit rumit dibandingkan topologi star. Kinerja dari jaringan dipengaruhi oleh jumlah mode pada jaringan tersebut. Selanjutnya yaitu topologi bus. Pengertian topologi bus adalah sebuah topologi yang merupakan cara dalam jaringan komputer dalam menghubungkan suatu jaringan lainnya menggunakan kabel tunggal yang menghubungkan ke klien server. Kelebihannya seperti yang kita ketahui bahwa desain jaringan topologi ini seperti interior bus, sehingga layoutnya lebih sederhana, tidak membutuhkan komponen dan kabel dalam pembuatannya. Selanjutnya yaitu jenis topologi bus ini juga mudah dikembangkan, bahkan tidak akan mengganggu perangkat yang lain saat mengembangkan topologi ini. Waktu dan biaya pengoperasian sistem berupa pengiriman data dari satu simpul ke simpul lain. C yaitu
kehandalan, frekuensi tingkat kegagalan komunikasi yang terjadi, ketersediaan tingkat kesiapan data yang dapat diakses sebagai antisipasi kegagalan komunikasi. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Dari semua materi ini kita dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. Arsitektur adalah struktur dari sistem. Arsitektur yang didefinisikan dalam sistem basis data terdistribusi adalah komponen dari struktur. Fungsi setiap komponen dalam struktur adalah hubungan dan interaksi antar komponen dalam struktur arsitektur sistem basis data manajemen terdistribusi. Ada 3 model, yaitu client server, collaboration system, serta middleware. Adapun 4 komponen utama pada distributed database management system, yaitu komponen lokal distributed database management system, komponen komunikasi data, katalog, sistem global, komponen database distributed database management system terdistribusi. Struktur data terdistribusi adalah sebuah sistem basis data terdistribusi hanya mungkin dibangun dalam sebuah sistem jaringan komputer. Standarisasi basis data terdistribusi terdiri dari 3, yaitu berdasarkan data,